Perkenalkan, saya Tiara Mustika Ulansari dengan NPM 2226010006 dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan kelas 4A. Di sini saya akan membahas tentang SPTK, pasien dengan waham dan pasien dengan risiko perilaku kesehatan. Baiklah, kita masuk ke SPTK, pasien risiko perilaku kekerasan. Di sini langsung kita masuk ke SP1 yang tujuannya yaitu mengidentifikasi penyebab perasaan marah. Lalu kalian dapat mengungkapkan tanda dan gejala yang dirasakan. Lalu kalian dapat mengungkapkan perilaku kekerasan yang dilakukan. Lalu kalian dapat mengungkapkan akibat perilaku kekerasan. Lalu yang terakhir, kalian dapat mempraktikkan cara mengontrol secara fisik dalam mengatasi perasaan marah dengan cara bernapas dalam. Lalu masih kita masuk ke 4 tahapan. Yang pertama, prainteraksi, berisi membaca status pasien dan menyiapkan diri. Lalu kita masuk ke fase orientasi, salam terapeutik seperti selamat pagi Pak, kenalkan saya perawat Tiara Mustika Ulansari, biasa dipanggil Sus Ara. Saya mahasiswa dari ilmu keperawatan. Di sini saya akan praktik selama 1 minggu ya Pak. Di sini Bapak namanya siapa? Lalu kalau boleh saya tahu nama panggilannya siapa? Asalnya dari mana ya Pak? Lalu yang kedua, kita lakukan evaluasi atau validasi. Bagaimana keadaan Bapak hari ini? Masih ada perasaan kesal atau marah? Lalu yang terakhir, kita lakukan kontrak. Di dalam kontrak ini kita bisa lakukan kontrak topik, baik seperti, baiklah kita akan berbincang-bincang sekarang tentang perasaan marah Bapak ya Pak. Lalu kita kontrak tempat, seperti Bapak mau berbincang-bincang di mana. Lalu kita kontrak waktu yang Bapak inginkan berbincang-bincang dengan SUS berapa. Baru kita masuk ke fase kerja. Di fase pekerja ini kita bisa menanyakan beberapa pertanyaan seperti, apa yang menyebabkan Bapak marah? Apakah sebelumnya Bapak pernah marah? Terus penyebabnya apa? Samakah dengan yang sekarang? Lalu kita apabila pasien sudah menjawab, baru kita jawab lagi, oh iya, jadi ada 2 penyebab Bapak marah ya sekarang. Lalu yang kedua, bisa kita tanyakan, pada saat penyebab marah itu ada, seperti Bapak pulang ke rumah dan istri belum menyediakan makanan, apa yang Bapak rasakan? Sambil kita tunggu respon pasiennya, sambil kita dengarkan keluh kesahnya. Lalu kita tanyakan, apakah Bapak merasakan kesal, kemudian dada Bapak berdebar-debar, mata melotot, rahang terkatup rapat dan tangan menggepal? Setelah itu, apa yang Bapak lakukan? Sambil kita menunggu jawaban pasien, saat pasien sudah menjawab, baru kita bicara kembali seperti, oh iya, jadi Bapak memukul istri Bapak dan memecahkan piring ya. Apakah dengan cara ini makanan terhidang? Nanti pasiennya bilang tidak. Ya, tentu tidak. Apa kerugian cara yang Bapak lakukan? Lalu kita bilang, betul, istri jadi sakit dan takut, piring-piring pecah. Menurut Bapak, adakah cara lain yang lebih baik, atau maukah Bapak belajar cara mengungkapkan kemarahan dengan baik tanpa menimbulkan kerugian? Lalu ada beberapa cara untuk mengontrol kemarahan Pak. Salah satunya adalah dengan cara fisik. Jadi melalui kegiatan di salurkan rasa. Lalu selanjutnya kita bilang ke pasien, ada beberapa cara untuk meredakan kemarahan Bapak. Lalu di sini kita akan belajar satu cara dulu ya Pak. Begini Pak, kalau tanda-tanda marah tadi sudah Bapak rasakan, maka Bapak berdiri, lalu tarik napas dari hidung, tahan sebentar, lalu keluarkan atau tiup perlahan-lahan melalui mulut, seperti mengeluarkan kemarahan. Kita coba praktikkan kepada pasien.
Apabila pasien sudah bisa, kita beri apresiasi lagi. Bagus. Lalu Bapak bisa lakukan ini 5 kali, Pak. Nanti Bapak sudah melakukan, bagus sekali Bapak. Bapak sudah bisa melakukannya. Bagaimana perasaannya? Sudah mendingan ya. Lalu sebaiknya latihan ini Bapak lakukan secara rutin, sehingga bila sewaktu-waktu rasa marah itu muncul, Bapak sudah terbiasa melakukannya ya Pak. Bisa? Oke. Lalu kita masuk ke fase terminasi. Di fase terminasi ini kita evaluasi keadaan pasien. Lalu kita tanyakan seperti bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang tentang kemarahan Bapak. Lalu kita lakukan evaluasi objek, seperti berapa penyebab Bapak marah, lalu yang Bapak rasakan, yang Bapak lakukan, serta akibatnya. Selanjutnya kita lakukan rencana tindak lanjut. Kita bicara kepada pasien, sekarang kita buat jadwal latihan ya Pak, berapa kali sehari Bapak mau latihan napas dalam, jam berapa saja Pak. Lalu kita lakukan kontrak waktu kembali. Yang pertama kita lakukan kontrak topik, seperti besok pagi kita latihan lagi cara mengontrol marahnya ya Pak. Lalu kita kontrak waktu, seperti mau latihan jam berapa. Jam 5.30 ya, setelah bangun tidur. Oke, lalu kita kontrak tempat. Tempatnya mau di mana Pak? Di ruang tidur ya. Sampai lalu kita jika pasien sudah menjawab semuanya, lalu kita pamitan. Oke Pak, sampai bertemu besok ya. Selanjutnya kita masuk ke SP2 ya. Pasien dengan risiko perilaku perawatan. Tujuannya di sini membina hubungan saling percaya dengan perawat. Lalu yang kedua, kalian dapat mempraktikkan cara mengontrol perilaku kekerasan dengan latihan fisik 2, tepuk bantal. Di sini kita melakukan 4 tahapan lagi, yaitu pra-interaksi tadi, membaca status pasien kembali, lalu menyiapkan diri. Lalu kita masuk ke fase orientasi, kita melakukan salam terapeutik. Selamat pagi Bapak, masih kenal dengan saya atau masih ingat dengan saya? Masih, bagus ya. Lalu kita tanyakan evaluasi atau validasi. Bagaimana keadaan Bapak pagi ini? Masih ada perasaan kesal atau marah? Sudah mencoba mempraktikkan cara mengontrol perilaku kekerasan dengan napas dalam belum Bapak? Sudah, bagus ya. Lalu kita lakukan kontrak. Baiklah, kita akan berbincang-bincang sekarang tentang cara mengontrol perilaku kekerasan dengan secara fisik 2 ya Pak, yaitu pukul bantal. Bapak mau bicaranya di mana? Di sini aja ya, di ruang tidur. Baiklah, lalu kita kontrak waktunya. Mau berapa lama Bapak berbincang-bincang dengan saya? 10 menit ya. Oke. Lalu kita masuk ke fase kerja. Di fase kerja ini kita bisa berbincang-bincang seperti Bapak, kalau ada yang menyebabkan Bapak marah dan muncul perasaan kesal berdebar-debar, mata melotot, selain napas dalam, Bapak dapat melakukan pukul kasur dan bantal. Sekarang mari kita latihan memukul kasur dan bantal ya Pak. Mana kamar Bapak? Jadi kalau nanti Bapak kesal dan ingin marah, langsung ke kamar dan lampiaskan kemarahan tersebut dengan memukul kasur dan bantal ya Pak. Nah, coba Bapak lakukan pukul kasur dan bantal. Nanti pasiennya akan mempraktikkan. Nanti kita beri apresiasi lagi. Bagus sekali Bapak melakukannya dengan benar. Lalu kekesalan lampiaskan ke kasur atau bantal ya Pak. Nah, cara ini pun dapat dilakukan secara rutin. Jika ada perasaan marah, kemudian jangan lupa dilakukan di tempat lain, merapikan tempat tidurnya ya Pak. Lalu kita masuk ke fase terminasi. Di fase terminasi ini kita bisa melakukan evaluasi kepada pasien. Bagaimana perasaan Bapak setelah latihan cara menyalurkan marah tadi? Lalu evaluasi objeknya, kita evaluasi ada berapa cara yang sudah kita latih. Coba Bapak sebutkan lagi. Bagus. Lalu kita rencana tindak lanjuti. Di sini mari kita masukkan ke dalam jadwal kegiatan sehari-hari Bapak ya Pak. Pukul kasur, bantal mau jam berapa? Bagaimana kalau setiap bangun tidur kita memberikan penawaran? Nanti kata bapaknya, boleh, baik Pak, jadi jam 5 pagi dan jam 3 sore ya Pak. Lalu kalau ada keinginan marah sewaktu-waktu, gunakan kedua cara tadi ya Pak.
Sekarang kita buat jadwalnya ya Pak. Mau berapa kali sehari Bapak latihan memukul kasur dan bantal serta tarik nafas dalam ini? Nanti pasien akan menjawab. Lalu kita akan melakukan kontra topik. Besok pagi kita latihan lagi ya Pak, cara mengontrol marahnya. Lalu kita kontrak waktu, jam berapa Bapak mau? Oh, jam 5 ya. Lalu kita kontrak tempat. Tempatnya mau di mana Pak? Di ruang tidur ini aja ya. Oke. Di sini sus akan kembali ke ruangan ya. Permisi. Lalu kita dokumentasi, jangan lupa. Selanjutnya kita masuk ke SP3. Tujuannya kalian dapat membina hubungan saling percaya. Lalu yang kedua, kalian dapat mempraktikkan cara mengontrol perilaku kekerasan dengan mengungkapkan rasa marah secara verbal, atau menolak dengan baik, meminta dengan baik, dan mengungkapkan perasaan dengan baik. Lalu kita masuk ke 4 tahapan lagi, perinteraksi dan lalu orientasi. Di orientasi ini kita berisi salam terapeutik kembali seperti selamat pagi Bapak, masih ingat dengan saya? Iya, saya Suara. Lalu kita masuk ke evaluasi atau validasi. Bagaimana keadaan Bapak pagi ini? Masih ada perasaan kesal atau marah Bapak? Sudah mencoba mempraktekkan cara mengontrol perilaku kekerasan dengan pukul bantalnya belum? Oh, sudah ya. Lalu kita lakukan kontra, topik, waktu dan tempat. Maukah Bapak berbincang-bincang hari ini dengan saya? Mau. Waktunya berapa lama Pak? 30 menit ya. Tempatnya di mana? Di sini ya, di ruang tidur. Oke, lalu kita masuk ke fase kerja. Sekarang kita latihan cara bicara yang baik untuk mencegah marah. Kalau marah sudah disalurkan melalui tarik napas dalam atau pukul kasur dan bantal dan sudah lega, maka kita perlu bicara dengan orang yang membuat kita marah. Ada 3 caranya Pak. Yang pertama, meminta dengan baik tanpa marah, dengan nada suara yang rendah, serta tidak menggunakan kata-kata kasar ya Pak. Kemarin Bapak bilang penyebab marahnya karena minta uang sama istri tidak diberi ya Pak. Coba Bapak minta uangnya dengan baik, seperti, Bu, saya perlu uang untuk membeli rokok. Nanti kata saya ini bisa dicoba di sini untuk meminta baju, minum obat dan lain-lain. Lalu coba Pak praktekkan. Bagus Pak. Lalu menolak dengan baik. Jika ada yang menyuruh dan Bapak tidak ingin, sedang ada kerjaan, atau tidak ingin melakukannya, Bapak bisa katakan, maaf saya tidak bisa melakukannya karena sedang ada kerjaan, atau tidak bisa melakukannya dengan cara yang sudah saya bicarakan tadi. Coba Bapak praktekkan. Oke, bagus. Lalu yang ketiga, mengungkapkan perasaan kesal. Jika ada perlakuan orang lain yang membuat kesal, Bapak dapat mengatakan, saya jadi ingin marah karena perkataanmu itu. Lalu coba Bapak praktekkan. Oke, bagus. Lalu kita masuk ke fase terminasi. Kita evaluasi subjektif. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita bercakap-cakap tentang mengontrol marah dengan bicara yang baik Bapak? Oke, sudah membaik ya, sudah mendingan. Lalu kita evaluasi objektif. Coba Bapak sebutkan lagi cara bicara yang baik yang telah kita pelajari. Nanti pasien akan menjelaskan cara-cara menolak yang baik, meminta yang baik, atau mengungkapkan rasa kesalnya. Lalu kita lakukan kontrak lagi, kontrak topik, waktu, dan tempat. Seperti besok kita bicara lain untuk mengontrol kemarahannya ya Pak. Mau? Jika Bapak mau, waktunya berapa menit? 10 menit ya. Tempatnya di sini lagi Pak, atau di tempat lain? Oke, di sini ya. Oke. Lalu di sini sus akan permisi ya. Besok sampai jumpa, bertemu besok ya Pak di jam 5 ya Pak. Oke. Lalu kita masuk ke SP4-nya. Di SP4 ini tujuannya kalian dapat mempraktekkan cara mengontrol perilaku kekerasan dengan latihan sholat atau berdoa. Di sini kita masuk ke fase orientasinya. Di fase orientasi ini kita masuk ke salam terapeutik sama seperti SP yang sebelumnya. Selamat pagi Pak, masih kenal dengan saya? Lalu kita lakukan evaluasi. Bagaimana keadaan Bapak hari ini? Apakah sudah membaik atau belum? Atau sudah bisa mengontrol kemarahannya Pak? Oke, lalu kita masuk ke kontrak waktu, tempat, dan topik. Baiklah, sesuai janji kita kemarin ya Pak, kita akan berbincang-bincang kembali hari ini dengan waktu seperti yang Bapak inginkan kemarin, di tempat ini lagi ya Pak.
Oke, kita masuk ke fase kerja. Di fase kerja ini kita bisa jelaskan atau kita tanyakan lagi kepada pasien, coba ceritakan kegiatan ibadah yang biasa Bapak lakukan. Salat ya, bagus, baik. Bapak mau coba? Boleh. Nah, kalau Bapak sedang marah, coba Bapak langsung duduk dan tarik napas dalam. Lalu jika tidak reda juga marahnya, rebakan badan agar rileks. Jika tidak reda juga, ambil wudhu, kemudian salat ya Pak. Bapak bisa melakukan sholat secara teratur untuk meredakan kemarahan ini Pak. Lalu coba Bapak sebutkan sholat 5 waktu. Oke, bagus ya Pak. Coba yang mana? Lalu coba sebutkan acaranya Pak. Nanti pasien akan menjelaskan sambil kita mendengarnya, kita simak pasiennya. Lalu kita lakukan fase terminasi. Di evaluasi subjektif, bagaimana perasaan Bapak setelah berbincang-bincang tentang cara mengontrol marah dengan beribadah Bapak? Lalu evaluasi objektifnya. Jadi sudah berapa cara mengontrol marah yang kita pelajari Bapak? Kita tanyakan kepada pasien. Lalu rencana tindak lanjut. Mari kita masukkan kegiatan ibadah ke dalam jadwal ya Pak. Lalu kita kontrak lagi beri topik, waktu, dan tempat. Bagaimana kita ketemu lagi? Besok kita ketemu lagi ya Pak? Boleh. Nanti kita bicara cara untuk mengontrol rasa marah dengan minum obat ya Pak besok. Mau di jam berapa? Di jam 5 ya. Nanti tempatnya di sini lagi atau tempat lain? Tetap di sini ya. Oke, sus besok akan ke sini ya Pak. Sampai jumpa. Lalu kita masuk ke fase SP terakhir, yaitu SP patuh minum obat. Tujuannya yaitu kalian dapat mempraktekkan cara mengontrol perilaku kekerasan dengan minum obat teratur. Kita masuk ke fase kerjanya, yaitu seperti kita sebelum ke fase kerja ini, kita masuk ke fase prainteraksi. Di orientasi sama seperti SP yang sebelumnya, kita tanya-tanyakan lagi. Lalu kita masuk ke fase kerja. Bapak sudah dapat obat dari dokter belum? Lalu berapa macam obat yang Bapak minum? Warnanya apa saja? Bagus. Jam berapa Bapak minum? Lalu obatnya ada 3 macam Pak. Yang warnanya oranye, sebutkan namanya. Lalu ada gunanya apa? Seperti misalnya gunanya ini agar pikiran Bapak tenang ya Pak. Lalu ada yang putih, gunanya agar Bapak rileks. Dan ada yang warna merah, jambu, itu agar pikiran Bapak tetap teratur. Lalu kita jelaskan semua ini harus Bapak minum 3 kali sehari, jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam ya Pak. Bila nanti setelah minum obat mulut Bapak terasa kering, untuk membantu mengatasinya Bapak bisa mengisap-isap es batu ya Pak. Lalu bila terasa mata berkunang-kunang, Bapak sebaiknya istirahat dan jangan beraktivitas ya Pak. Nanti di rumah sebelum minum obat ini Bapak lihat dulu label di kotak obat, apakah benar nama Bapak tertulis di situ, berapa dosis yang harus diminum, jam berapa saja harus diminum. Baca juga apakah nama obatnya sudah benar ya Pak. Di sini minta obatnya pada suster, kemudian cek lagi apakah benar obatnya ya Pak. Jangan pernah menghentikan minum obat sebelum berkonsultasi dengan dokter ya Pak, karena dapat terjadi kekambuhan. Sekarang kita masukkan waktu minum obatnya ke dalam jadwal ya Pak. Boleh. Lalu kita masuk ke fase terminasi. Di fase terminasi ini kita lakukan evaluasi subjektif. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita bercakap-cakap tentang cara mengontrol marah dengan minum obat secara teratur Pak? Oke, bagus. Lalu kita evaluasi objektif. Coba Bapak sebutkan lagi jenis obat yang Bapak minum, bagaimana cara minum obat yang benar. Lalu rencana tindak lanjut. Nah, sudah berapa cara mengontrol perasaan marah yang kita pelajari Bapak? Sekarang kita tambahkan jadwal kegiatan dengan minum obat. Jangan lupa laksanakan semuanya dengan benar ya Pak, agar Bapak cepat pulang dan menemui keluarganya ya Pak. Lalu kita kontrak topik. Besok kita ketemu lagi ya Pak, untuk melihat sejauh mana Bapak melaksanakan kegiatan dan sejauh mana dapat mencegah rasa marah. Lalu kita kontrak waktu. Mau jam berapa Bapak? Seperti jam sekarang ya. Lalu tempatnya di mana? Di sini lagi ya. Oke, nanti besok saya akan ke sini lagi ya Pak. Sampai jumpa besok.
Baiklah, di sini saya akan membahas SPTK pasien waham. Langsung saja ke SP1. Di SP1 ini tujuannya yang pertama itu untuk membina hubungan saling percaya antar perawat dengan pasien. Lalu yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi. Lalu yang ketiga, dapat mempraktekkan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Lalu sebelum kita masuk berbincang-bincang terhadap pasien, kita harus melakukan 4 tahapan. Yang pertama ada tahapan pra-interaksi, yang kedua orientasi, fase kerja, lalu yang terakhir yaitu fase terminasi. Kita masuk ke fase pra-interaksi yang dimana di dalamnya berisi perawat menyiapkan alat terlebih dahulu, lalu membaca status pasien, apakah benar pasiennya ini dengan gangguan waham. Lalu yang kedua di fase orientasi itu yang isinya yaitu informed consent yang berisi perkenalan diri perawat, pasien. Jangan lupa apakah benar dengan pasiennya. Lalu kita kontrak yang berisi topik, waktu, dan tepat. Jika pasien sudah setuju, lalu kita masuk ke fase kerja. Baiklah, di dalam fase kerja kita bisa menanyakan beberapa pertanyaan kepada pasien. Misalnya yang pertama, pasiennya bernama Mas S. Kita pertanyakan seperti ini. Mas S, saya ingin tahu pengalaman Mas S dengan orang-orang yang dekat dengan Mas S. Kita mulai dari orang tua ya. Lalu jangan lupa kita apresiasi dengan mengatakan, bagus Mas. Lalu bagaimana dengan lingkungan kerja dan sekolahan Mas S? Lalu kita bisa tanyakan lagi, sebelum berada di sini, apakah Mas S pernah mengalami kejadian-kejadian yang menimbulkan rasa takut, cemas, dan traumatik? Kejadian apa saja itu Mas? Lalu, sampai sekarang, apakah ada kebutuhan dan harapan yang belum terpenuhi? Bagaimana Mas S mengatasi kebutuhan tak terpenuhi tersebut dengan kejadian traumatik yang terjadi? Sambil menunggu jawaban dari pasien, kita bisa melakukan touch atau kita pegang bagian-bagian seperti tangan atau kaki pada pasien agar pasien merasa dirinya dihargai. Selanjutnya kita tanyakan apa yang Mas S rasakan saat Mas S menjadi sangat sakit. Lalu badan sakit Mas S dalam 1 hari bisa datang kapan saja, saat apa saja, dan berapa lama waktu sekali datang. Lalu saya mengerti, Mas S merasa bahwa Mas S adalah seorang yang kuat yang bisa merobohkan bangunan. Tapi sulit bagi saya untuk mempercayainya. Oleh sebab itu, coba sekarang Mas S praktekkan robohkan pohon besar yang ada di halaman depan. Selanjutnya, pengalaman tidak menyenangkan apa yang terjadi saat kekuatan Mas S muncul. Lalu saat kekuatan Mas S datang, banyak orang yang akan terluka karena Mas S. Apa itu tidak merugikan? Kalau merugikan, Mas S harus segera mencari pertolongan untuk menolong Mas S. Lalu tanyakan hobi pasien. Hobi Mas S apa? Saat akan marah, Mas S juga bisa melakukan hobi Mas S agar kemarahan Mas S hilang. Selanjutnya, hobi yang bisa dilakukan di sini kira-kira apa ya Mas S? Saat pasien memberitahu apa hobinya, alangkah baiknya perawat mencantumkan itu ke jadwal agar bisa dilakukan setiap hari. Lalu bagaimana kalau Mas S memasukkan hobi Mas S ke dalam jadwal kegiatan hari Mas S? Seperti yang saya bicarakan tadi. Lalu kita apresiasikan kepada pasien sambil tepuk tangan sedikit, lalu kita katakan bagus. Selanjutnya kita masuk ke fase terminasi. Di fase terminasi ini apabila di fase kerja tadi kita sudah terpenuhi semua, lalu di fase terminasi kita bisa menanyakan bagaimana yang didapatkan oleh pasien, atau kita evaluasi lagi keadaan pasien, apakah pasien sudah mendengarkan apa yang kita bicarakan tadi atau tidak. Lalu selanjutnya kita kontrak waktu yang akan datang seperti topik, waktu, dan dimana si pasien ingin berjumpa lagi kepada kita. Baiklah, di sini kita masuk ke SP2. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi kemampuan yang positif. Lalu yang kedua, mempraktekkan kemampuan yang positif.
Di sini kita masih melakukan 4 tahapan. Yang pertama, tahapan pra-interaksi. Di sini pasien tetap membaca status pasien lalu menyiapkan diri si perawat. Lalu kita masuk ke fase orientasi, yaitu isinya improvement consent. Jangan lupa kita lakukan salam terapeutik seperti selamat pagi Mas S, bagaimana keadaannya hari ini, apakah Mas S sudah mengingat hobi-hobi Mas S. Lalu kita jangan lupa lakukan kontrak, waktu, topik, dan tempat. Apabila pasien sudah setuju, baru kita masuk ke fase kerja. Baiklah, kita masuk ke fase kerja. Ada beberapa pertanyaan yang kita tanyakan kepada pasien. Yang pertama itu kita tanyakan, apa saja hobi Mas? Lalu kita bicarakan, saya catat ya. Terus apalagi Mas? Lalu kita berikan apresiasi lagi seperti, wah rupanya Mas S pandai bermain catur ya, tidak semua orang bisa bermain catur seperti itu loh. Atau yang lain sesuai yang diucapkan pasien. Lalu bisa Mas S ceritakan kepada saya kapan pertama kali belajar main catur dan siapa yang dulu mengajarkan Mas S saat bermain catur. Lalu di mana Mas S belajar bermain catur tersebut? Selanjutnya, bisa Mas S peragakan kepada saya bagaimana bermain catur yang baik. Lalu kita berikan apresiasi lagi. Wah, baik sekali permainannya ya. Lalu coba kita buat jadwal untuk kemampuan Mas S ini ya. Berapa kali dalam sehari atau seminggu Mas S mau bermain catur? Lalu apa yang Mas harapkan dari kemampuan bermain catur ini? Ada tidak hobi atau kemampuan Mas S yang lain selain bermain catur? Lalu bagaimana kalau Mas S memasukkan hobi Mas S ke dalam jadwal kegiatan harian Mas? Boleh? Atau lalu kita beri apresiasi lagi seperti bagus. Lalu kita masuk lagi ke fase terminasi. Di SP2 ini kita tidak terlalu banyak berbincang-bincang kepada pasien. Kita hanya memerlukan kegiatan apa yang positif yang diinginkan oleh pasien. Lalu kita masukkan ke fase terminasi ini, yaitu kita lakukan evaluasi kepada pasien, apakah pasien sudah sedikit membaik atau belum, atau sudah memiliki keinginan untuk melupakan kemarahan-kemarahannya terlebih dahulu tadi. Selanjutnya kita kontrak waktu lagi untuk hari yang akan datang seperti topik, waktu, dan tempat yang diinginkan oleh pasien. Baiklah, kita masuk ke SP3, yaitu patuh minum obat. Tujuannya seperti yang saya sudah bicarakan tadi, kalian dapat memenuhi minum obat yang benar. Kita langsung masuk ke 4 tahapan. Yang pertama, tahapan pra-interaksi, sama seperti SP yang sebelumnya, yaitu perawat menyiapkan diri lalu membaca status pasien. Lalu yang kedua, kita masuk ke fase orientasi. Yang pertama itu kita salam terapeutik, seperti selamat pagi Mas S, masih kenal dengan saya. Lalu apakah Mas S sudah melakukan hobi Mas S yang kemarin? Apakah sudah melatihnya? Apabila pasien menjawab ya sudah, lalu kita berikan apresiasi lagi, bagus, Mas S sudah pintar ya sekarang. Selanjutnya kita masuk ke fase kerja. Di fase kerja ini kita tanyakan kepada pasien, Mas S sudah minum obat hari ini? Obatnya ada berapa? Lalu kapan Mas S minum obatnya? Apakah Mas S mau minum obatnya? Sambil kita berbincang-bincang apa alasan misalnya pasiennya tidak mau minum obat. Lalu kita tanyakan, kenapa Mas S tidak mau minum obat? Misalnya, baik sus, nanti kita cari solusinya. Misalnya kita barengi, misalnya minum makan roti. Habis itu kita nasihati, memang seperti ini. Memang Mas, obatnya memang sedikit pahit, tetapi itu kan untuk membantu Mas S sembuh. Mas S mau kan cepat-cepat menemui keluarganya? Nanti pasiennya bilang iya sus mau, maka kita harus kita beri semangat kembali kepada pasien ya, kan Mas S nya mau cepat ketemu keluarga, maka dari itu Mas S harus patuh minum obat ya. Nanti pasiennya bilang ya sus. Lalu di sini sus akan membawa obatnya. Mas S mau kan minum obat sekarang?
sos, maka nanti pasiennya jawab iya, baru kita berikan minumnya. Nanti dijadwalkan berapa kali minum obatnya dalam sehari. Selanjutnya kita masuk ke fase terminasi. Di fase terminasi masih kita tanyakan evaluasi pasien berapa kali harus minum obat dalam sehari. Lalu selanjutnya kita dokumentasi bagaimana perkembangan pasien tersebut. Lalu apabila pasien masih belum memungkinkan untuk dipulangkan, maka kita akan melakukan kontrak waktu lagi untuk hari yang mendatang seperti topik, waktu, dan tempat yang diinginkan pasien. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai SPTK pasien waham dan pasien resiko perilaku kekerasan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam materinya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.